فصل من انتقض وضوءه حرم عليه 4 أشياء: الصلاة والطواف ومس المصحف وحمله. ويحرم على الجنب 6 أشياء: الصلاة والطواف ومس المصحف وحمله واللبث في المسجد وقراءة القرآن. ويحرم بالحيض 10 أشياء: الصلاة والطواف ومس المصحف وحمله واللبث في المسجد وقراءة القرآن والصوم والطلاق والمرور في المسجد إن خافت تلويثه والاستمتاع بما بين السرة والركبة. Faslun fasal, man intaqada wudu'uhu, barang siapa yang wudunya telah batal, haruma alaihi 4 asya, maka haram baginya 4 perkara. Yang pertama as-salatu, yaitu salat. Yang kedua wat-tawafu, yaitu tawaf. Yang ketiga masul mushafi, menyentuh mushaf, yaitu Al-Quran. Wa hamluhu, dan yang keempat adalah membawa mushaf. Wa yahrumu alal junubi 6 asya'a, dan haram bagi seseorang yang junub 6 perkara. Yang pertama as-salatu, as-salah, wa tawafu, dan yang kedua adalah tawaf. Wa masul mushafi, yang ketiga adalah menyentuh mushaf. Wa hamluhu, dan yang keempat adalah membawanya. Yang kelima walubthu fil masjidi, berdiam diri di masjid. Yang keenam wa qiraatul Qur'an, membaca Al-Quran. Wa yahrumu bil haidi, dan haram karena sebab haid, begitu juga nifas, 10 asya, 10 perkara. Yang pertama as-salatu, salat, wa tawaf, yang kedua adalah tawaf, wa masul mushafi, yang ketiga adalah menyentuh mushaf, wa hamluhu, dan yang keempat adalah membawa mushaf. Yang kelima walubthu fil masjidi, berdiam diri di masjid. Yang keenam adalah qiraatul Qur'ani, membaca Al-Quran. Yang ketujuh wasomu, yaitu berpuasa. Kemudian yang ke-8 at-talaku, yaitu talak. Sedangkan yang 9 adalah wal murur, berjalan fil masjid, dalam masjid, in khafat talwithahu, kalau dia khawatir mengotori masjid dengan darahnya tersebut. Kemudian yang terakhir adalah yang ke-10 wal istimta'u bima baina surrati wa rukbah, bersenang-senang atau menikmati bagi suaminya ini bima baina surrati wa rukbah, antara pusar dan lutut istrinya ketika dia haid atau nifas. Jadi di sini yang pertama adalah tentang hal yang diharamkan bagi orang yang hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil adalah yang mewajibkan wudu, sedangkan hadas besar adalah yang mewajibkan mandi. Ini masalah yang mewajibkan. Sedangkan yang masalah keharuman di sini hadas terbagi 3, yaitu yang pertama adalah yang kecil, hadas kecil, yaitu yang diharamkan baginya 4 perkara, sedangkan hadas menengah adalah yang diharamkan baginya 6 perkara. Kemudian yang hadas yang besar adalah yang diharamkan baginya 10 perkara. Baiklah, yang pertama adalah orang yang batal wudunya, itu haram baginya 4 perkara. Yang pertama adalah sholat. Selain sholat ini hukumnya adalah haram, juga tidak sah. Tidak sah. Kemudian ini dengan catatan orang tersebut bukan daimil hadas, ya, karena daimil hadas itu yang seperti beser atau istihadah, itu hadasnya tidak terangkat. Ini bagi orang yang normal, dia mempunyai hadas, maka haram baginya sholat, begitu juga tawaf. Rasulullah SAW bersabda, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Sesungguhnya Allah tidak menerima salat salah seorang di antara kalian jika dia berhadas hingga berwudu. Kemudian yang kedua adalah tawaf. Tawaf ini meskipun di situ boleh berbicara, akan tetapi syarat-syaratnya sama seperti salat, mulai dari suci, dari hadas, dari najis, dan menutup aurat, dan syarat-syarat lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah masul mushaf, menyentuh mushaf
Al-Quran, baik itu dengan tangannya ataupun dengan bagian lain dari badannya. Meskipun menyentuhnya ini dengan pembatas, bedanya dengan menyentuh dalam hal membatalkan wudhu. Kemudian yang keempat, hal yang diharamkan bagi orang yang batal wudhunya adalah membawa Al-Quran. Akan tetapi kalau dia membawa Al-Quran dengan sesuatu yang lain, contohnya di dalam tas, kemudian dia nggak niat bawa Quran di sini, maka boleh-boleh saja kan. Tapi kalau dia di tasnya kemudian batal wudhunya dia niat bawa Quran, nah di sini tidak diperkenankan. Ini yang pertama adalah 4 hal yang diharamkan bagi orang yang berhadas atau yang batal wudhunya. Kemudian yang kedua adalah hal-hal yang diharamkan bagi orang yang junub. Ada 6 perkara, 4 hal yang tadi yang sudah dibahas. Kemudian ada tambahan 2 hal lagi, yaitu berdiam diri di masjid. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, la uhillul masjida li ha'idin aw junubin, rawahu Abu Dawud. Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, aku tidak menghalalkan masjid bagi orang yang haid atau junub. Hadis riwayat Abu Dawud. Di sini haramnya ketika dia tidak ada keperluan atau tidak ada darurat. Akan tetapi bagi seseorang yang dalam keadaan darurat, contohnya dia tidur di masjid kemudian mimpi basah dan pintu masjidnya terkunci, dia butuh waktu sampai penjaganya datang, maka di sini keharamannya menjadi tidak masalah, tidak diharamkan lagi karena keadaan darurat. Kemudian yang kedua adalah membaca Al-Quran. Tambahan yang kedua bagi orang yang junub, hal yang dilarang baginya juga adalah membaca Al-Quran. Dan membacanya adalah untuk niat membaca Al-Quran. Beda halnya dengan ketika dia membaca Al-Quran adalah karena dia mempunyai wirid atau untuk mencegah diri dari gangguan makhluk halus seperti baca ayat kursi, Qul huwallahu ahad, dan Al-Falaq dan An-Nas. Maka di sini boleh-boleh saja. Dan yang dimaksud dengan membaca di sini adalah mengeluarkan lafaz dari lisannya. Kalau sekedar dia itu menggerak-gerakkan bibir tanpa ada huruf yang keluar, tanpa ada suara yang keluar dari lisannya tersebut, maka boleh-boleh saja. Terlebih membacanya hanya sekedar dengan melihat. Jadi membaca itu ada kalanya sekedar melihat, bacanya dalam hati itu boleh-boleh saja. Nggak boleh adalah membaca dengan mengeluarkan suara. Nah, dalam artian bacaan di sini nggak harus megang Quran ya. Contohnya dia mempunyai hafalan baik itu surat-surat pendek ataupun surat-surat panjang, maka di sini tidak diperkenankan. Kemudian yang ketiga adalah hal-hal yang diharamkan karena haid, begitu juga karena nifas, yaitu ada 10, sama seperti junub, cuman ada tambahan 4. Tambahan 4 tersebut adalah berpuasa. Berpuasa baik itu puasa sunnah ataupun puasa wajib adalah haram dan tidak sah, akan tetapi wanita haid tersebut wajib mengqadanya, sedangkan sholat tidak wajib diqada. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah, dia berkata, kan yusibuna dzalika ay al-haidu fa nu'maru biqada'is shaumi wa la nu'maru biqada'is shalah, muttafaqun alaih. Bahwasanya dahulu kami terkena haid, maka kami diperintahkan untuk mengqada puasa, sedangkan kami tidak diperintahkan untuk mengqada shalah. Hadis muttafaq alaih riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian itu hal yang pertama. Hal yang kedua adalah tambahan bagi hal-hal yang diharamkan karena haid, yaitu tolak. Tolak ini haram bagi suaminya. Jadi ketika seorang suami ingin menceraikan istrinya sedangkan istrinya dalam keadaan haid, maka hukumnya haram dan talaknya tetap jatuh.
tetap jatuh cerai. Kemudian tambahan yang ketiga adalah al-mururu fil masjidi in khafat talwithahu, berjalan di masjid ketika dia khawatir takut mengotori masjid dengan darahnya tersebut, baik darah haid ataupun darah nifas. Sedangkan kalau dia tidak khawatir seperti menggunakan pembalut dan tidak ada sesuatu yang menetes di situ, maka di sini boleh-boleh saja. Dengan catatan ini hanya berjalan ya, bukan berdiam diri, bukan berdiri atau duduk di masjid. Kalau duduk berdiam diri atau berdiri di situ hukumnya tetap tidak boleh, haram. Kemudian yang tambahan yang keempat adalah al-istimta' bima baina surrati wa rubbah, bersenang-senang atau menikmati sesuatu antara pusar dan lutut istri. Jadi seorang suami haram baginya menikmati baik dengan cara memandang ataupun menyentuh tanpa adanya penghalang antara pusar dan lututnya istri yang dalam keadaan haid, itu hukumnya adalah haram. Jadi sini perlu diperhatikan. Bagi seorang istri hendaknya tidak memperkenankan suaminya untuk mendekati antara pusar dan lututnya dalam keadaan dia haid, terlebih waliyadzubillah kalau sampai terjadinya hubungan badan ketika dalam keadaan haid, karena itu haram. Jadi ini hal-hal yang diharamkan karena hadas, baik itu karena batal wudu atau karena junub atau karena haid dan nifas. Wallahu a'lam bishawab.